Memasuki acara selanjutnya, yaitu seminar model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik dengan judul mengembangkan karakter lulusan beralas nilai-nilai profetik yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudara Nizar Sadar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang akan melaksanakan seminar bersama narasumber kita sekaligus dosen Bapak Lukman SHG MPD. Tapi sebelum itu izinkan saya membaca biodata Pak. Yang pertama, nama lengkap beliau Lukman SHG MPD. Beliau kelahiran Mojokerto 4 Oktober 1975. Riwayat pendidikan yang pertama Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahul Ulum Bicak 1 Mojokerto. Sekolah menengah umum tingkat pertama SMP Islam Brawijaya di Kota Madiun Mojokerto. Sekolah madrasah menengah tingkat atas Bahrul Ulum Tambak Beras di Jombang. S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, beliau juga aktif pada pelatihan profesional baik yang diselenggarakan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan beliau juga aktif menulis publikasi jurnal sekaligus menerbitkan buku yang kayaknya kalau disebutkan satu-satu mengambil banyak waktu ya Pak. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung terkait metode pembelajaran Iqra Bismi Rabbik yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita kepada Bapak Lukman yang kami hormati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu-ibu, Ustadz Ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya bersilaturahim dengan beberapa ilmu yang sampai kepada saya. Jadi saat saya pernah mendengarkan sebuah tafsir makna lita'arofu itu adalah saling bersilaturahim, memperkenalkan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Jadi tafsir lita'arufu itu adalah untuk saling mengenal, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa saya tuangkan di dalam model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentu sangat berpengalaman menghadapi murid, menghadapi siswa. Sini nyebutnya santri atau siswa? Siswa atau murid. Nah, sebetulnya kata murid itu bagus sekali. Karena murid itu adalah orang yang berkehendak untuk taqarrub ilallah. Aslinya begitu. Tapi kemudian diganti jadi siswa, ya nggak apa-apa gitu ya, tetap murid kan sama. Cuma itu dulu makna dari murid itu adalah orang-orang yang berkehendak berjalan taqarrub ilallah. Nah, model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik itu adalah bagian dari hal-hal seperti itu. Tentu sekali lagi ini sharing ya, bukan ngajari, tapi sharing ini adalah lita'arufu tadi. Bagaimana saya mencoba kita saling berkenalan, dan perkenalannya itu adalah memperkenalkan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wah Pak, kok aneh gitu.
Orang biasanya berkenalan kan ya berkenalan dari berbagai macam kekhasan makanannya. Ini kok kekhasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengikuti tafsir yang tadi. Di ta'arufu itu sebetulnya adalah bagaimana kita itu saling memperkenalkan diri kita, terutama bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat dengar di meja makan tadi malam itu saya sempat tanya Haikal, lakonnya Haikal yang dari New Zealand itu. Saya tanya, Haikal kalau ditanya siapa Allah, jawabannya bagaimana Haikal? Ya bagus jawabannya. Nah, hal-hal pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan sederhana yang sebetulnya kalau mau jawab itu kadang kan kita harus mengerenyitkan dai. Apa ya jawabannya? Kalau lebih dalam lagi, kok Anda yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wujud? Itu kan kita meras otak tuh. Harus meras otak. Pak, yang namanya iman itu ya cukup diimani saja. Oh, enggak. Iman itu harus dipikirkan. Di dalam Quran surat 10 ayat 100, berarti kalau ditulis QS.10.2 100 biar gampang ingat. Di situ disebutkan Allah akan menimpakan kehinaan. Ada juga yang menerjemahkan Allah akan menimpakan azab bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikirnya. Berarti yang nggak mikir dapat azab, dapat kehinaan. Maka harus mikir, termasuk untuk menjawab pertanyaan. Apakah Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar wujud? Hal-hal seperti itu perlu kita perkenalkan untuk siswa kita, anak-anak kita, santri kita. Karena tantangan ke depan itu bukan hanya ke depan, sekarang sudah hadir tantangan itu. Dan itu adanya di tangan masing-masing. Betapa yang namanya orang ateis, terus ada juga yang pewaris Sodom dan Gomorrah itu, LGBTQ, tambah lagi kan. Dulu cuma LGBT, sekarang tambah LGBTQ, nggak tahu nanti tambah apa lagi itu kan. Itu kan bisa dilihat, bisa ditonton melalui HP kita, dan mereka secara aktif mempromosikan, kalau dalam bahasa yang lain itu mendakwakan ajaran mereka juga. Dan itu letaknya ada di tangan, di genggaman masing-masing. Nah, oleh karenanya kita harus membekali, tidak hanya dan tidak boleh sebetulnya kalau hanya cukup imani saja, tidak boleh. Kalau cukup imani saja itu kan nggak usah sekolah, nggak usah kuliah juga, nggak usah neliti juga kan begitu. Ya sudah, imani saja. Tetapi ke depan dan ya mulai sekarang sebetulnya sudah sejak dulu, kampanye orang untuk meruntuhkan keimanan itu semakin banyak, maka kita memperkuat keimanan anak didik kita itu harus segera dilakukan dan dikembangkan. Dan Iqra bismi rabbik itu adalah diantaranya untuk menjawab hal-hal tersebut. Kita memperkenalkan siapa Allah itu sejak dini, dengan mengikuti cara berpikir sesuai dengan tingkatannya. Contoh, kalau ditanya siapa Allah? Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk diri kita. Benar nggak jawaban itu? Benar kan? Benar. Tetapi saat dihadapkan dengan orang lain juga bilang begitu. Enggak, Tuhan saya yang menciptakan. Orang lain bilang begitu. Tuhan saya yang menciptakan alam semesta dan diri kita, bukan Tuhanmu, rebutan Tuhan. Kan begitu. Biasanya rebutan bakso, sekarang rebutan Tuhan. Ya kalau anak-anak kan begitu, biasanya rebutan bakso. Tapi bisa juga mereka rebutan Tuhan. Sesungguhnya jawaban-jawaban itu semuanya ada di dalam kitab kita, Al-Quran, yang tak terbantahkan, yang di dalamnya mengandung mukjizat yang sangat luar biasa, yang bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dari para orang-orang yang tidak beriman. Apakah mereka percaya dengan Al-Quran? Mereka belum percaya Islam, kok kita jawabnya dengan Al-Quran? Maka kita harus menyampaikan mukjizat Al-Quran terlebih dahulu kepada mereka. Sekarang ini karena perang Israel dan Palestina, ada di YouTube, di TikTok, orang perempuan Amerika namanya Meghan. Sudah sempat lihat? Belum? Belum. Saya lihatnya itu ya gara-gara nunggu pesawat terbang nggak terbang-terbang. Memang belum saatnya. Ya, saya lihat itu ternyata perang Israel dan Palestina itu ada salah seorang dari Amerika yang TikTok punya pengikut banyak. Itu kagum dengan keteguhan jiwa dari orang-orang Palestina. Kalau ini sudah pasti lihat ya. Gedungnya rubuh, anak-anak luka-luka, ada dokter yang kena bom dan seterusnya itu. Mereka itu teguh. Sampai sebegitunya kehidupan mereka, mereka tetap bersyukur. Ya kan? Apakah itu cuma karena di depan video? Kalau saya lihatnya enggak. Karena mereka terlatih dengan keadaan yang sulit itu. Mereka menggunakan keadaan yang sulit itu sebagai pelajaran dan tetap alhamdulillah. Coba Bapak Ibu kita bayangkan bersama-sama di tengah perang begitu yang setiap saat bisa kena dor gitu. Kalau enggak cuma dor itu, boom gitu. Mereka itu bisa alhamdulillah. Itu kan luar biasa. Nah, si Meghan ini karena tertarik dengan keteguhan dari orang Palestina ini, kemudian mempelajari Al-Quran. Karena apa? Dia ingin mencari apa yang membuat begitu teguhnya orang Palestina. Jawabannya ketemu iman. Iman apa yang mereka pegang? Al-Quran. Iman yang ada di dalam Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran dan sudah berkali-kali, saya melihat itu 2 kali Meghan itu terkejut. Satu, dan kita ini sudah tahu semuanya kalau ini, bahwa antara sinar matahari atau cahaya matahari dengan sinar bulan atau kebalik, itu kan berbeda. Al-Quran itu mengungkapkan antara cahaya dan sinar bulan, sinar matahari dan cahaya bulan itu berbeda kata-kata. Sementara itu sejak 1400 tahun yang lalu, ilmu pengetahuan tentang itu mungkin baru abad ke-19 ditemukan. Si Meghan ini terkejut, ini kitab 1400 tahun yang lalu sudah begini. Itu satu. Yang kedua, Meghan itu juga terkejut betapa Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia yang begitu detailnya. Dan itu ilmu pengetahuan baru menemukan tahun abad ke-19. Itu bukti bahwa Al-Quran adalah betul-betul wahyu dari pencipta alam semesta. Nah, kalau sudah banyak bukti isinya Al-Quran, dan kan tidak hanya itu. Saya pernah mencoba menelusuri mukjizat dalam Al-Quran yang sudah diperoleh oleh ilmuwan-ilmuwan itu, jumlahnya sudah sekitar 26. Saya sendiri dari apa yang beredar di buku, jurnal, maupun juga YouTube. Saya yakin masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Sampai-sampai saya, wallahu a'lam, mudah-mudahan benar. Mengapa kemajuan ilmu pengetahuan itu lebih banyak diperoleh bukan oleh orang Muslim? Itu ada ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Qur'annya itu terletak di dalam Quran surat yang sanurihim ayatina. Saya nggak hafal Quran. Belai Mas ya. Akan aku perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Silat. Di situ kan akan kami tunjukkan kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang yang belum beriman. Oleh karenanya yang banyak mendapatkan tanda-tanda ilmu pengetahuan
itu adalah mereka yang belum beriman, agar mereka beriman. Banyak sekali, dan itu perlu kita tularkan dengan bahasa sederhana. Ya tentu untuk anak sanawiyah kita bahasanya kita lebih sederhana. Pak, hal-hal seperti itu sudah teruji belum? Sudah. Saya sudah berkelas-kelas, lebih dari 5 kelas. Baik yang itu kelas dalam rukun agama maupun kelas yang ada di fakultas ekonomi, di fakultas hukum. Itu sudah saya sampaikan hal seperti ini. Kemudian saya tanya, apakah setelah mempelajari mukjizat ilmu pengetahuan, kesesuaian ilmu pengetahuan dengan Al-Quran ini, sesudah mempelajari ini, naik enggak imannya? Naik, Pak. Semua bilang naik. Ada yang berani naiknya sampai berapa? Iman saya sekarang 80%, Pak. Padahal saya bilang, kalau Rasulullah itu 100%, Anda berapa? Ada yang bilang 80%. Terlalu pede juga ya kalau menurut saya. Tapi hampir semua naik. Oleh karenanya ini kalau terus kita bikin materi pembelajarannya atau bahan pembelajarannya untuk anak-anak, pasti lebih meningkatkan keimanan. Insya Allah kalau Allah berkenan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Secara lebih sistematis, model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik ini ide dasarnya muncul saat Rasulullah diperintah bacalah waktu di Gua Hira. Waktu di Gua Hira perintah bacalah, ternyata Rasulullah jawabnya pribun. Ma'ana biko ri'i. Oke ya. Jadi ini sebuah hadis dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Mimpinya jelas. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Jadi pergi ke gua, bekalnya habis, ambil lagi. Sudah pernah gitu? Pernah waktu ke pesantren itu, ya kan? Cuma nggak sendiri kalau di pesantrennya. Ya mirip seperti itu. Kemudian beliau menemui Khadijah, istri beliau, untuk mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, Iqra, kan begitu. Setelah itu jawabannya, Qala ma ana biko ri'i. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah, Iqra. Qultu ma ana biko ri'in. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Berikutnya, maka malaikat itu memegangku dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, Iqra, bacalah. Qultu ma ana biko ri'in. Beliau menjawab, aku tidak bisa. Sudah berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Nah, idenya yang saya tangkap adalah kalau Iqra tanpa Bismi Rabbik, maka tidak turun Al-Quran. Kenapa? Karena buktinya yang keempat itu adalah kemudian malaikat itu berkata, Iqra Bismi Rabbik. Iqra Bismi Rabbik. Jadi kalau orang menginginkan mempunyai ilmu Al-Quran, ilmu yang mendekatkan diri pada Allah, intinya harus ada Bismi Rabbik, menyebut nama Tuhan, yaitu menyebut nama Allah. Sementara dalam ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu, ayat-ayat yang lain ini menunjukkan bahwa yang namanya Bismi Rabbik atau zikir itu
menyebut nama Allah ternyata tidak hanya mengawali belajar, mengakhiri belajar, mau tidur enggak, tapi ternyata zikir itu di setiap saat, setiap waktu. Nah, ini yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Duduk, berdiri, dan berbaring itu kan aktivitas manusia semuanya. Jadi semaksimal mungkin mukmin muslim itu harus berzikir di setiap saat dan setiap waktu dimanapun tempat berada. Dengan menunjukkan ayat-ayat seperti ini, lalu yang ada di benak saya, sebetulnya mukmin dan muslim itu harus mempersiapkan diri untuk bisa tentu dengan izin Allah berzikir setiap saat, setiap waktu seperti itu. Siapa yang mempersiapkan? Ya kita, guru-guru, orang tua itu harus mengajari berzikir anak-anaknya agar suatu saat dia mampu untuk berzikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan kemudian bilang qalu rabbunallah summa istaqamu. Istiqomah itu ya terus selalu berzikir. Nah, zikir Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu, anak kelas 1 SD maupun anak TK sudah bisa berzikir kan? Bisa. Ayo zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa kan berzikir? Apa bedanya dengan anak kelas 1 sanawiyah? Apa bedanya dengan anak kelas 1 aliyah? Apa bedanya dengan profesor? Gak ada bedanya kan Bapak Ibu? Ucapannya yang gak berbeda. Yang berbeda adalah rasanya. Oleh karena itu, ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Namanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, sampai yang putih. Bawahnya lagi. Tingkatan zikir menurut Syekh Ibnu Athaillah. La tatruk al-dzikra li adami hudurika ma'allah fihi. Jangan tinggalkan zikir karena tidak hadirnya dirimu saat engkau berzikir. Jadi jangan ditinggal. Zikir itu ternyata jangan ditinggal walaupun sambil lalai. Anak TK itu masih harus tetap berzikir walaupun zikirnya ya cuma begitu, subhanallah subhanallah, nggak ada ingat, nggak ada rasanya sama sekali. Tetapi kalau itu dilatih terus akan mengantarkan, semoga Allah menaikkan derajatmu dari zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat kepada Allah. Atau zikri ma'a wujudi ghaflah ila zikrin ma'a wujudi yaqtuh. Dari zikir ghaflah menjadi zikir yaqtuh. Zikir yaqtuh itu seperti apa? Itu kalau dalam sholat, ngerti kalau kita sholat. Kan ada orang sholat tapi tidak paham kalau dirinya sholat. Ya sholatnya anak-anak itu. Ya kan? Tidak paham kalau sholat. Nah kalau ada orang tua kok sholat masih seperti anak-anak, ya berarti tingkat kedewasaan spiritual atau keberagamaannya itu masih seperti anak-anak. Nah, kemudian naik pula dari zikir dengan kesadaran ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir, dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Saya ringkas seperti ini. Yang pertama, berzikir dalam keadaan hati tidak ingat kepada Allah, berzikir dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah, berzikir dengan disertai rasa kehadiran Allah di dalam hati, berzikir dalam keadaan fana
dari makhluk, lenyap segala sesuatu dari hati, hanya Allah saja yang ada. Dan ini kalau dibuat kurikulum secara sederhana, yang nomor 1 ini TK dan SD, yang nomor 2 ini sanawiyah, yang nomor 3 itu SMA, yang nomor 4 itu perguruan tinggi. Itu kalau dipakai kurikulum seperti itu. Kurikulum bukan metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu kita harus susun agar anak itu terbiasa untuk berzikir kepada Allah. Salah satu contohnya, saya yakin kalau di sini sudah berkali-kali. Subhanallah, bismillah, alhamdulillah. Nah, mulai ditambah bagaimana dengan agar menyebut nama Allah itu hadir juga rasa wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala menyebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Bapak Ibu, senang, takut, malu, rindu, cinta, itu semua menggetarkan hati enggak? Itu yang disebut wajilat qulub. Jadi hati bergetar itu tidak hanya takut, tapi wajilat qulubuhum itu adalah malu. Takut itu sendiri, malu, rindu, cinta. Ada berapa? Tadi saya ada berapa? 4, cuma 4. Semua yang menggetarkan jiwa itu rasa. Bahkan bangga. Gusti Allah, Tuhanku, itu bangga juga. Tapi bisa cinta, tapi satu saat bisa rasa malu. Aduh, ya Allah, hambamu ini dhaif, hambamu ini fakir, hambamu ini tak berdaya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena apa? Enggak bisa, ternyata dia mau menolak kemaksiatan itu guling juga. Saya hampir yakin kok. Tapi kalau Anda jawab enggak juga enggak apa. Bahwasanya hari ini kita sudah pernah melakukan dosa, Bu? Belum, Pak. Enggak, Pak, gitu. Coba sekarang saya tanya. Pas waktu sholat subuh tadi hari ini, itu idealnya khusyuknya itu 100% kan? Kalau enggak khusyuk, enggak 100%, berarti kita sudah zalim kan? Itu saringan yang halus, yang kecil sekali. Pada waktu Allahu Akbar saja enggak ingat kalau Allahu Akbar. Pada waktu Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang harusnya hadir di dalam jiwa kita, hati kita, kebesaran Allah. Kita juga enggak mikirin kebesaran Allah. Allahu Akbar sah, ya kan begitu. Nah, itu yang disebut Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 atau 100 ya, hadisnya berbeda. Nah, ini yang dimaksud sebagai model pembelajaran bagaimana? Ini kita terus ingatkan kepada diri kita sebagai guru, sebagai dosen, dan juga kepada anak-anak kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara mengingatkan anak-anak kita untuk selalu berzikir itu caranya dengan seperti ini. Belum saya kasih yang ini ya. Jadi ini nggak ada di slide yang ditayangkan ini. Intinya kita bisa mengingatkan anak didik kita menggunakan ditulis nama Allah di slide kita, di buku bahan ajar kita.
Jadi umpamanya ini ada slide-nya kita kasih tulisan Allah. Jadi anak-anak, selain Anda belajar materi yang ada di PowerPoint ini, seringlah melirik nama Allah yang ditulis di pojokan, umpamanya begitu. Sehingga saat anak belajar, otaknya mencoba memahami apa yang ada di mata pelajaran itu, hatinya dibarengkan dengan detak jantung untuk menyebut nama Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mungkin kalau anak-anak yang paling senang Asmaul Husna apa? Saya yang paling senang Al-Qahar. Anak-anak kan mungkin begitu. Yang maha perkasa. Saya ingin pinter, berarti Al-Alim, Al-Hakim, dan seterusnya. Anak-anak ditanya, kita gali dari anak-anak sendiri, mereka itu mengenal Allah sejauh apa. Oh, Allah itu yang maha penyayang, yang maha kasih. Kok yang maha kasih? Iya, kemarin ibu saya ngasih uang saya banyak. Ini adalah hadiah karena kamu sudah hafal surat apa gitu, dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dibunyikan itu adalah ya Rahman, ya Rabbi. Bisa kan kita itu menyebut nama Allah dalam hati atau batin kita? Bisa. Mau ngerasani orang lain aja, ngerasani itu ghibah orang lain dengan tanpa keluar dari mulut, bisa kan? Bisa. Nah, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, yang saya praktekkan itu seperti ini. Oke, anak-anak, sekarang coba tirukan saya. Saya menyebut nama Allah. Qalu Rabbuna Allah. Allah. Ini saya barengkan dengan anak-anak. Ayo ikuti Allah dengan tangan ini bergerak. Atau gini. Ini Allah, Allah, Allah. Oke, sekarang tanpa diucapkan dengan lisan, artinya ini di anak-anak ya, ini ya. Oke, tapi hatinya bunyi. Hati itu yang mana? Oke, jantung lah. Anak-anak kan, kalau nanti hati sulit nyari hatinya, jantungnya. Bisa kan? Anak-anak bisa. Oke, kalau sudah bisa itu diteruskan, tapi jangan diucapkan. Nanti kalau diucapkan pembelajarannya jadi zikir bersama, gitu kan? Gitu. Nah, itu kalau umpamanya diingatkan setiap hari, setiap mata pelajaran, setiap ganti guru, berlatih setiap hari. Maka seperti orang berenang, semakin sering dia berlatih, dia semakin canggih. Mengucapkan nama Allah dengan lisan maupun dengan hati jantung tadi itu adalah salah satu dari bentuk skill. Skill itu semakin sering dilatih akan semakin bagus. Belum sampai kerasa itu. Nanti karena sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi mengungkapkan bahwasannya jangan berhenti untuk berzikir walaupun dengan lalai. Karena semoga Allah dengan keseriusanmu untuk belajar, sebagaimana Allah berfirman, in walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Innalladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, banyak jalan menuju kami. Yang penting anak-anak diajari sungguh-sungguh untuk belajar berzikir. Saya yakin pasti sulit dipraktekkan. Mengapa? Saking bagusnya zikir. Itu saya yakin. Semakin seseorang itu mau menuju sesuatu yang bagus,
godaannya banyak. Ya, kalau cuma ke Kuta aja gampang lah. Itu pikiran kita senang kan gitu. Tapi kalau sesuatu yang baik itu sulit dipraktekkan. Maka saat sulit dipraktekkan butuh kesungguhan. Kesungguhan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, Mas Ibnu tolong dibuka yang PPT model pembelajaran IBR yang ada IBR yang asalnya dari artikel. Sudah. Bapak Ibu, saya sudah menulis ini di salah satu bab atau salah satu chapter di buku. Dan ini sudah saya upload dan yang mengakses sudah banyak. Karena mahasiswa juga saya wajibkan kan, sering dulu pernah saya wajibkan kan nggak mahasiswa. Ini buka ini pelajari ini, gitu. Sehingga saya juga mencoba menularkan ini kepada anak didik saya. Tapi paling belum dipraktekkan tuh di sini. Belum. Oke. Nah, ini kalau di googling itu ditulis saja model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Insyaallah keluar. Dan di situ saya menunjukkan mulai dari bagaimana cara menyampaikannya, lalu bagaimana mengevaluasinya, bagaimana ice breakingnya, itu saya sampaikan di situ. Ya tidak banyak, tapi ini adalah kalau di bidang software itu masih terbuka untuk dikembangkan. Ini adalah ide-ide yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Nanti kalau umpamanya menemukan sesuatu di tengah perjalanan, nanti bisa disampaikan WA kepada saya. Apa yang kemudian diantaranya yang datang setelah pembelajaran model pembelajaran seperti ini, itu adalah rasa takut, rasa malu, rasa rindu. Pernah rindu, pernah cinta, kadang-kadang membuat males ngapa-ngapain kan. Yang diingat hanya yang dicinta. Itu juga akan terjadi, tapi itu adalah fase. Fase itu tahapan yang nanti kalau insya Allah kita berjalan terus akan menemukan sebagaimana panutan kita, teladan kita, uswah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batinnya Rasulullah tak pernah berhenti, terus menerus menyebut nama. Ya nggak mungkin lah kalau Al-Qur'annya bilang begitu Rasulullah belum melakukan, kan nggak mungkin. Pasti hati atau jiwa Rasulullah itu selalu mendendangkan nama Allah, terus menerus istiqomah. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini karena panjang, berapa halaman ini? 23, maka tidak saya sampaikan langsung, saya silakan dipelajari. Kalau ingin diskusi ya mudah saja, pakai nanti tanya WA ke anak, bisa WA saya, insya Allah saya jawab. Untuk selanjutnya kita dialog saja ya. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lukman yang telah memberikan materi Iqra Bismi Rabbik. Selanjutnya insya Allah kita akan melakukan sesi dialog sesuai apa yang Ustaz Lukman tadi bilang. Mungkin dari Bapak Ibu Ustaz saja yang ingin menyampaikan ataupun bertanya, boleh banget seperti itu. Mungkin saya aja dulu, Pak. Silakan Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurhayati, kebetulan saya di sini di Amalahi untuk bagian Al-Quran, Pak. Namun bisa saya sampaikan, kami di sini belum sampai ke pemahaman makna.
Dari kami di sini ada PAUD juga sudah mulai kami kenalkan tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Di mana kami fokus di sini masih dalam tahap belajar membaca. Kalau untuk makna itu insya Allah yang lebih ini mungkin di MTS atau di SD yang dikenalkan mungkin tidak sedetail yang seperti pemaknaan yang pada tafsir yang sebenarnya. Mungkin bagian-bagian yang dibutuhkan saja. Nah, mungkin itu baru dikenalkan. Tetapi itu tidak luput misalnya surah ini enggak. Mungkin ada tema yang kami angkat beserta ayatnya dan beserta maknanya. Untuk sementara itu yang kami lakukan seperti itu di sini Pak. Jadi kami belum setiap itu dengan memaknainya, belum. Tapi kami berusaha untuk di tahap awal bagaimana anak-anak didik kami ini siap untuk masuk ke jenjang mempelajari makna itu sudah mempunyai bekal bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Sehingga dalam pemaknaan nanti antara bacaan dan pemaknaan itu mereka bisa selaras di jenjang berikutnya. Kami mempersiapkan dasar yang kuat agar mereka bisa melanjutkan ke pondok-pondok tahfidz, ke kelas-kelas yang lebih tinggi nantinya dikala mereka sudah tidak bersama kami lagi. Begitu mungkin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Nur Hayati, apa yang sudah dilakukan sudah sangat bagus menurut saya. Jadi memang kesadaran untuk menanamkan kesadaran bahwasannya apa yang ingin dicapai dari membaca Al-Quran, apa yang ingin dicapai dengan tahfidz itu harus diberikan. Bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Al-Quran itu adalah dipahami dan diamalkan. Jadi di samping terus-menerus untuk mengajarkan bacaan yang benar, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid dan seterusnya, juga harus ditanamkan kesadaran bahwa Al-Quran itu dibaca untuk paham, dipikirkan, dan untuk kemudian diamalkan dan terus diputar seperti itu sistem. Jadi mengapa ibadah kita itu terus berulang? Itu pernah saya dapat itu adalah agar kita dari perputaran sistem ini kita di perputaran selanjutnya lebih baik. Subuh yang tadi mestinya subuh yang besok lebih baik, mesti. Atau kalau tidak setiap 5 waktu, biasanya tahunan. Ramadan yang kemarin itu harusnya Ramadan berikutnya kita lebih baik. Itu perputaran sistem seperti itu. Begitu juga membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran harus kita tanamkan ke anak-anak kita, lakukan, amalkan, dan kemudian dalami. Karena tidak mungkin kita mengajak anak-anak kita untuk langsung mendalami Al-Quran. Dan itu memang ada tahapan-tahapannya. Tahapan SD, tahapan sanawiyah ya baru untuk tahsinul Quran itu, lalu kemudian memahami itu mulai SMA terutama. Karena anak SMA sudah banyak pertanyaan. Nah, mulai dari situ kita coba menjawab segala sesuatu dengan Al-Quran. Di tafsir ya tentu, karena kita bukan ahli tafsir, tentu kita ngambilnya dari tafsir. Tafsir itu kan sekarang lebih mudah. Saya kalau mencari tafsir itu Bapak Ibu, di antaranya saya lakukan melalui tafsir.app. Tafsir.app itu begitu saya buka, mulai tafsir tua sampai tafsir yang 1300-an Hijriah itu ada. Mulai dari yang 3 Hijriah, abad ketiga Hijriah sampai yang 1300 bahkan 1400 Hijriah itu ada. Nah, dari situ saya punya pertanyaan apa, saya cari. Pertanyaan apa? Saya cari di Al-Quran dengan tafsir itu. Yang terjemahan juga sudah banyak. Sehingga di antara cara membangun kesadaran bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup adalah kalau anak punya permasalahan apa,
jawabannya disertai dengan ayat Al-Quran. Walaupun muternya jauh gitu ya, tapi ada ayat Al-Quran. Sehingga anak sejak dini itu sudah diajari untuk menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Contoh, saya ini lagi marah sama saudara saya. Saudara, nah itu kan orang kalau bermasalah dengan saudara itu cara menyelesaikannya seperti apa gitu. Kalau saya lagi marah sama orang tua karena minta beli HP nggak diberikan, nah, walaupun masalahnya mungkin ekonomi, masalahnya juga belum siap dan seterusnya, tapi kita harus ada Al-Quran. Kamu harus taat pada orang tua, walaupun masalahnya sebetulnya ekonomi gitu, umpamanya begitu. Tapi ujungnya sampai sana, sehingga kita sejak dini mengenalkan anak-anak kita untuk hidup berdasarkan Al-Quran. Contoh, Pak kok nggak ke Kute Pak? Ke Kute kan itu tadabbur alam, umpamanya begitu ya pertanyaannya. Ya tadabbur alam ke Kute saya sudah cukup gitu kan. Sekarang fasenya adalah lita'arofu tadi, untuk saling mengenalkan bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita lakukan luar biasa. Begitu kita punya teman itu pertanyaannya, kamu mengenal Allah sampai gimana? Apa yang kamu kenal? Who is Allah? Siapa Allah? Itu jawabannya seperti saya contohkan, saya lakukan kepada Haikal tadi. Haikal jawabnya creator. Allah itu adalah pencipta. Iya benar. Cuma saya tambah, sebetulnya Haikal, kalau pertanyaan siapa Allah itu bisa dijawab satu. Ayat kursi itu menjawab siapa. Al-Ikhlas menjawab siapa. Ternyata banyak di dalam Al-Quran. Karena tidak terbiasa ditanya seperti itu saja, merumuskan jawabannya belum. Dan sudah ada sebetulnya di dalam diri. Sebagai guru terutama, sebagai dai terutama, maka itu harus jelas dan tegas. Siapa Allah? Anda percaya Allah karena apa? Dan seterusnya. Terima kasih Bu Nur Hayati. Silakan yang lain. Baik, terima kasih saudara dan saudara. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Semoga apa yang didapat pada pagi hari ini menjelang siang dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik, saya Nabil Hudiati selaku langsung berdiri. Kiranya ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.